Ketika saya masih beragama Kristen, saya sempat mengira saya ini bodoh, Bapak Ibu. Setiap kali saya mendengarkan khotbah dari para pendeta, khususnya ketika membahas doktrin Trinitas, otak saya seperti buntu dan sulit mencerna. Pendeta mengatakan bahwa Allah itu satu, tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan disebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Matius 26 ayat 39, Yesus sujud dan berkata, "Ya Bapakku, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu." Bagaimana bisa Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak memiliki kehendaknya sendiri? Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Kenapa dia minta tolong dan mengapa dia menyebut dirinya sebagai utusan? Saya sudah tanya banyak pendeta, tapi saya tetap sulit mengerti dalam hati saya, apakah saya yang bodoh atau bagaimana? Tapi nilai pelajaran saya di sekolah tidak buruk-buruk amat. Saya bukan siswa yang kesulitan belajar, karena ketika 1 tahun setelah saya mengucapkan syahadat, waktu itu usia saya 18 tahun, saya nyantri di sebuah pesantren Mahat Ali di Sukabumi khusus untuk lulusan SMA dan sederajat. Saya belajar dasar-dasar agama Islam dari nol, tapi saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan ketika kemudian saya melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya tetap bisa mengikuti perkuliahan keislaman dengan lancar, karena keilmuan dalam Islam dibangun di atas data, dalil, dan referensi yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun warisan intelektual para ulama, bukan sekedar retorika atau kemampuan public speaking semata. Baru saya sadari, Bapak Ibu, bahwa ternyata saya tidak bodoh. Tapi memang doktrin ketuhanan dalam ajaran Kristen tidak akan pernah logis dan sulit diterima dengan akal sehat, terutama bagi mereka yang terbiasa berpikir kritis dan rasional. Secara nalar, konsep Trinitas memang tidak akan bisa berdiri di atas logika yang koheren. Bahkan upaya menjelaskan dengan rumus 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 hanyalah simbolisme kosong yang tidak menyelesaikan kontradiksi mendasar. Maka sampai hari ini, pendeta manapun yang menjelaskan Trinitas, jika dipertanyakan dengan kritis, maka ujung-ujungnya dia akan berkata, imani saja, jangan dipertanyakan.